Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Al-hadits. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang Al-Fakir hormati dan yang Al-Fakir sangat cintai dan yang Al-Fakir sangat dambakan dan muliakan. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, berkumpul di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi di antara kita, dan sekaligus kita bersilaturahim. Insyaallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan memberikan rahmat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan tiada lupa pula kepada seluruh keluarganya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon jamaah ar-ribat manbal hikmah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang dan berkah kepada kita semua, memberi rezeki yang melimpah, memberi rezeki ilmu yang luas, bermanfaat untuk menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk menghasilkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini insya Allah Al-Fakir mau berbagi, mau mengijazahkan satu auron, satu kaifiat, satu cara. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya raya 7 turunan. Jadi ada yang gini kan, pas orang tuanya kaya ya, segala ada, segala punya, segala cukup. Tapi pas meninggal orang tuanya, pas anak-anaknya beda. Beda gimana? Ya tirka, ditinggal bapaknya, dijual, habis ya. Ya akhirnya pas orang tuanya meninggal, harta peninggalan yang dinamakan harta tirkah
Udah jatuh kepada anaknya, udah pada dijual. Masing-masing pada ribut. Berlomba menjual harta peninggalan. Akhirnya anaknya ya bapaknya atau ibunya atau yang meninggalkannya belum juga 1 tahun, ya peninggalannya hartanya sudah habis. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, kita lakukan atau wiridkan amalan ini, insya Allah. Jadi kita kaya raya itu tidak hanya sebatas kita. Jadi sampai 7 turunan. Anak kita, cucu kita, terus turun-temurun. Insya Allah. Sampai 7 turunan. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, mari kita ngaji sebentar. Karena ngaji adalah suatu tugas kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Meninggalkan ngaji kita berdosa. Kalau melaksanakan kita ngaji maka diampuni seluruh dosa kita. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Di samping dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah. Dan pahalanya sangat besar. Dan di samping itu, amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau ibadah kita itu kurang begitu baik menurut ilmu, ya karena ibadah itu kan sulit. Misalkan kita naik haji, memang seperti apa masalah haji itu kan kita ada syarat rukunnya kan. Terus sholat juga seperti itu, segala macam apapun warna ibadah itu kan ada aturan. Tapi kadang-kadang kita kan karena kita tidak begitu mengaji, tidak begitu belajar, akhirnya kan kita tidak tahu. Oleh karena itu, walaupun kita belum tahu tentang aturan ibadah, tapi kalau kita masih belajar, masih menuntut, masih mengaji tentang ilmu, insya Allah diterima saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kita jangan sampai lewatkan di setiap acara kita adalah tausiah itu nomor 1 harus. Di sini tadi Al-Fakir membacakan satu hadis, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Sidqah itu adalah bisa mencegah mati jelek. Kalau istilah Sunda, ada yang mati kesaran dia, mati kesaran. Jadi mati yang kurang baguslah terlihatnya. Kalau istilah bahasa santri itu su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi kalau kita sering bersidqoh, kalau kita membiasakan sidqoh, kalau kita senang sidqoh, maka tertolak daripada su'ul khotimah, yaitu mati jelek. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu, dengan adanya taunya, mengerti bahwa sidqoh itu adalah mencegah, menjauhkan kita daripada su'ul khatimah, maka ayo lakukan kita. Supaya kita mati adalah mati husnul khatimah. Jadi ukurannya kita mati. Jadi kalau memang kita waktu matinya itu adalah husnun, bagus ya. Ya alamat surga, pengampunan Allah. Tapi kalau di dalam matinya kita itu udah jelek, ya alamat bahwa kita nanti pun ya alamat siksa Allah gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu berbagi atau pengijazahan. Yang mana ini adalah amanat, harus Al-Fakir sebarkan. Dan yang mendengar dari Al-Fakir pun sebarkan lagi. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mengajak, membawa teman, handai, tolan, saudara kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah mengingat dan berzikir kepadanya. Insya
Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi walaupun bagaimana, karena ini di area al-hikmah, tetap kita tidak lepas daripada khasiat, kegunaan, dan kemanfaatan, dan kefaidahan dari zikir tersebut. Tapi sebelum ke acara kajian inti, ringankan tangan sebentar untuk subscribe ya. Klik juga komen ya. Dan berdoa, silahkan berdoa, sebaik-baiknya berdoa. Dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa kita yang ditulis di kolom komentar, insya Allah akan terlihat, dilihat, dibaca, terbaca oleh jutaan saudara-saudara kita. Dan insya Allah akan mengaminkan doa kita. Jadi kalau doa kita diaminkan begitu banyak orang, maka insya Allah doa kita itu, apapun itu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng, karena itu merupakan suatu ikatan di antara kita untuk lebih dekat. Jadi adanya ikatan kedekatan kita, maka itu pun menjadi insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk share, bagikan video kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga, bagikan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala tafadhol, amalkan, insya Allah mustajabah biiznillah wa bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan haknya aurat ini. Pertama tulis dulu hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliyaillahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Asdami Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajadani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita membaca Al-Fatihah, kita harus membaca surah Al-Fatihah ya, satu kali. Yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Ini hadaratnya. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya itu adalah surah Al-Waqi'ah. Jadi surah Al-Waqi'ah ini kita riyadhohin ya. Jadi pertama kita hari Jumat ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi 7 hari. Terus puasanya puasa mutih ya. Puasa mutih yaitu cukup kita makan nasi putih ya atau roti. Dan ikannya cukup tempe tahu, sayur. Boleh ya, sayur apa saja. Yang penting jangan pakai bumbu. Jangan pakai bumbu. Misalkan masako, reiko, jangan. Dan garam pun jangan. Itu selama 7 hari. Selama 7 hari. Nanti malam terakhir yaitu malam Jumat, itu kita riyadhah ya, riyadhah. Jadi pas maghrib tidak buka. Jadi namanya riyadhah. Jadi kita niatnya riyadhah. Niatnya riyadhah. Kalau niat puasa, tidak ada puasa melebihi maghrib. Jadi kita niatnya riyadhah, langsung kita tidak buka. Kalau misalkan mau niat puasa saja, ya buka, tapi sedikit saja. Kalau air misalkan seteguk aja. Gitu. Tuh, nanti cara wiridnya berapa? Jadi wiridnya itu adalah setiap habis sembahyang fardu. Pertama dari Jumat pertama ya, kita puasakan hari Jumat pertama tuh. Jadi subuh Jumat itu kita baca 25 kali. 25 kali.
Terus setiap habis sembahyang 25. Nanti pas malam Jumat terakhir, Isya masih 25. Tapi setelah Isya 25, kita baca 125. Insya Allah itu 125 itu insya Allah lah. Izin Allah lah 3 jam ya. Atau lebih sedikit. Tuh nanti setelah beres 125 kita baca istighfar 70 kali dan sholawat 111. Langsung kita minta kepada Allah. Minta kekayaan atau dijadikan orang kaya, dibukakan gerbang pintu rezeki, dan kekayaan ini minta sampai turun-temurun. Setelah itu, subuh ya. Subuh kita cukup baca 1 saja. Cukup baca 1 saja, istighfar 100, salawat 100. Jadi salawat sedikit aja, salawat yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfarnya astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Terus ditambah ya Karim ya Wadud 100. Ini dawam. Jadi setelah itu tiap subuh saja wiridnya. Itu kalau hadarat tetap baca. Hadarat langsung waqiah 1 kali. Terus yang tadi yang sudah Al-Fakir katakan. Ini adalah rutin terus. Kalau kita ini kerjakan, amalkan, lakukan ini. Insya Allah kita akan dijadikan orang kaya oleh Allah. Dibukakan pintu rezeki kita, usaha kita, otak alam pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang yang kaya raya. Biiznillahi ta'ala. Dan kekayaan ini tidak akan hancur. Tidak akan hancur begini. Pas kita kena bangkrut atau gimana-gimana. Atau pas kita meninggal dijualin sama anak-anak habis. Enggak. Jadi harta ini akan benar-benar turun-temurun sampai 7 turunan. Insya Allah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kita mendawamkan sholat awabin ya. Sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin ini adalah sebagai kunci. Jangan kita lupakan. Sholat awabin itu adalah setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Di sini ada. Tinggal dicari aja, Al-Fakir sudah bikin itu. Tata cara sholat sunnah awabin. Asdamiluha channel aja gitu. Insya Allah. Itu kalau ini benar-benar kita lakukan, insya Allah. Izin Allah, kudrat Allah, akan terjadi seperti yang tadi Al-Fakir katakan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.